Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan tentang proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang yaitu jejak karbon, jejak kita di bumi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asmil Azizi, absen 6. Saya Desta Ageng Prasetyo, absen 30. Saya Dewaresi Pradana, absen 27. Saya Ahmad Dhani, absen 3. Stop. Pokok bahasan 1. Perubahan iklim. 2. Gas efek rumah kaca karbon. 3. Jejak karbon. 4. Sumber-sumber kontribusi jejak karbon. Sebab akibat jejak karbon. 5. Efek perubahan iklim di lingkungan sekitar. 6. Solusi untuk mengurangi dampak negatif jejak. Iklim. Mengenai perubahan iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur curah hujan atau angin pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau eksternal atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC atau mendefinisikan Gas efek rumah kaca. Rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Hal ini biasa dilakukan oleh petani di negara 4 musim agar kegiatan bercocok tanam dapat tetap berjalan walaupun suhu pada malam hari menjadi dingin. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Sumber-sumber kontribusi jejak karbon. Penggunaan kendaraan bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama bagi kendaraan dan industri. Pembakaran bensin, solar, dan gas akan menghasilkan emisi karbon, sehingga berpergian menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan kontribusi kita terhadap emisi karbon di dunia. Jika menggunakan kendaraan nol emisi seperti sepeda tidak memungkinkan, cobalah untuk lebih sering menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Sebab akibat jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Efek perubahan iklim di lingkungan sekitar, pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir, dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain.
Solusi untuk mengurangi dampak negatif jejak karbon. 1. Kurangi mengkonsumsi bahan makanan impor. Mulai gunakan makanan lokal. 2. Bawa tas belanja sendiri ketika ingin berbelanja. 3. Perbanyak makan sayur dan buah. 4. Mengurangi konsumsi makanan dengan jejak karbon yang tinggi, misalnya daging atau kopi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.